Pada suatu pagi di SD Titan, nampak detektif boy yang sedang bebersih atau kerja bakti membersihkan ruang kelas. Di sini Hyper menyampaikan kepada detektif boy lainnya bahwa mereka diundang untuk datang ke rumah Profesor Agatha besok pagi. Genta berkata, "Mau diajak kemah kah?" Ayumi mengingatkan bahwa minggu lalu mereka baru saja berkemah. Ayumi melanjutkan, "Mungkin kita akan melihat bunga bermekaran karena sudah musimnya." Mitsuhiko pun berpikir, mungkin kita diminta mencoba game baru yang sudah selesai dikerjakan. Keesokan paginya di rumah Profesor Agatha, nampak detektif boy terkejut saat mendapati sebuah surat dari Profesor Agatha yang ditinggalkan di meja. Hyper menyerahkan surat itu kepada Mitsuhiko dan isinya sebuah teka-teki yang mengharuskan mereka mencari keberadaan Profesor Agatha. Petunjuk pertama diketahui Agatha berada pada jarak tempuh 5 menit dari SD Titan, 10 menit dari stasiun BK, dan 15 menit dari Toto Tower. Mereka akan menemukan Agatha berada di bawah pohon. Hyper dan Conan nampaknya mengetahui bahwa Agatha membuat tantangan sendiri khusus untuk Ayumi, Genta, dan Mitsuhiko. Namun Hyper nampaknya berkata kepada Conan untuk membantu mereka agar lebih cepat selesai. Hyper pun berkata bahwa semalam Agatha sibuk dengan sebuah peta yang tertinggal di meja. Nampaknya detektif boy menyadari bahwa ini sebuah tantangan untuk mereka pecahkan. Mereka pun memikirkan cara menemukan lokasi dengan ukuran waktu dengan menggunakan peta yang tertinggal. Nampaknya hal ini sulit bagi anak SD, sehingga Conan pun memberi petunjuk manusia biasanya berjalan dengan kecepatan 80 meter per menit. Jadi jarak tempuh 5 menit itu sekitar 400 meter. 10 menit itu 800 meter dan 15 menit itu sekitar 1200 meter. Bila dimasukkan dalam skala peta 1:10.000, maka diperoleh 4 cm, 8 cm, dan 12 cm. Detektif boy pun langsung mengukur panjang ketiganya dengan titik yang sudah ditentukan masing-masing menggunakan penggaris. Akan tetapi tidak ada titik temunya. Mereka sempat terhenti sejenak. Mitsuhiko pun mengambil penggaris busur dan mengukurnya sehingga berhasil memperoleh titik temu dari ketiga lokasi, yaitu di Taman BK. Mereka segera pergi ke Taman BK dan mencari sebuah pohon. Ternyata Agatha tidak ada, namun mereka menemukan petunjuk baru seperti botol dengan sarungnya. Ada pita merah yang penuh dengan kata-kata. Ini adalah petunjuk kedua. Namun saat dilepas tidak bisa dibaca sebagai kalimat. Conan pun memberi petunjuk agar melingkarkan pitanya ke botol tadi, sehingga mereka bisa membaca salah satu katanya, yaitu perpustakaan. Mereka segera bergegas ke perpustakaan. Di perpustakaan tak lama mereka bertemu Ran dan Sonoko. Ternyata Ran dan Sonoko dititipi sebuah surat oleh Agatha untuk diberikan kepada detektif boy. Begitu membuka isi suratnya, nampak teka-teki baru. Ini adalah petunjuk ketiga. Teka-teki ini beberapa katanya dihilangkan. Awalnya detektif boy mengasal tebak kata seperti pintar, kaya, miskin, besar, hingga jelek. Mereka beberapa kali tertawa saat memasukkan kata itu bergantian dalam kalimat tersebut. Namun Haibara menghentikan celotehan mereka dan Conan memberi petunjuk untuk menambahkan kata dari belakang dulu, sehingga diperoleh tujuan berikutnya adalah kuil BK. Scene berganti di kuil BK. Nampak Agatha berjalan menuruni tangga sambil membawa secarik brosur menu makanan. Detik kemudian brosur itu tertiup angin. Agatha mengejarnya hingga di persimpangan. Tak sengaja sebuah mobil hampir menabrak Agatha. Namun mobil itu berhasil banting setir ke kanan dan berbelok ke kiri setelah menabrak tiang. Mobil itu terhenti sejenak. Supirnya berusaha menyalakan mesin mobil yang mati. Agatha memperhatikan, ternyata di dalam mobil itu ada seorang gadis yang mulutnya diperban dengan solasi. Agatha nampaknya terkena stun gun, lalu diseret masuk. Kacamatanya terjatuh. Beberapa menit kemudian, detektif boy sampai di kuil, namun tidak menemukan petunjuk ataupun Profesor Agatha.
Conan nampaknya menemukan kacamata Agatha yang terjatuh. Dia mengecek. Nampak di persimpangan bekas ban pengereman mendadak dan bekas gesekan di tiang. Conan pun berasumsi kemungkinan Agatha telah diculik. Di sini Genta berkata bahwa kemarin dia mengembalikan lencana detektif miliknya yang tak sengaja terendam untuk diperbaiki. Ternyata Hyber masih ingat Agatha memakai jas yang sama dengan kemarin. Conan pun mengecek dengan kacamatanya dan didapat lokasi pemancar 2 km dari lokasi Detektif Boy. Dan ternyata memang lencana itu terbawa oleh Agatha karena belum sempat diperbaiki. Tak lama lencana milik Conan berbunyi. Ternyata Agatha yang menghubungi. Dia menjelaskan bahwa dirinya terkena stun gun lalu disekap oleh 2 orang penculik yang membawa seorang gadis. Agatha pun menjelaskan bahwa dia berada di lantai 2 karena tidak memakai kacamata saat melihat keluar dari jendela. Nampaknya penglihatan Agatha buram dan Agatha berkata ada seorang berbaju biru di balik sebuah tiang. Lalu suara seperti jangkrik. Setelah itu terputus. Nampaknya Conan juga tidak bisa melacaknya. Kemungkinan lencananya memang sudah rusak. Mereka pun bergegas dan mencari di radius 2 km. Beberapa menit berkeliling, Conan menemukan sebuah jaring warna biru yang tersangkut di sebuah tiang. Mungkin saja maksud orang berpakaian biru itu adalah jaring gagak itu karena mata Agatha menjadi buram tanpa kacamata. Mereka terus menelusuri area yang banyak suara jangkrik dan berhasil menemukan sebuah gudang tak berpenghuni di mana tak jauh dari gudang ini ada jaring berwarna biru yang tersangkut di sebuah tiang. Detektif Boy pun langsung menuju ke gudang tersebut. Nah, di saat pelaku penculikan berusaha menelpon untuk meminta tebusan, Conan dan Hyber muncul membuka pintu karena mendengar Agatha berteriak karena marah-marah diejek umurnya sudah tua. Di saat si pelaku berusaha menyerang Conan mengeluarkan bola sepak dan menendang ke arah pelaku hingga terhempas dan pingsan. Pelaku lainnya berusaha kabur dengan terjun melalui jendela. Namun sayangnya di bawah sudah ada Detektif Boy yang bersiap dengan jaring berwarna biru, sehingga pelaku penculikan berhasil ditangkap. Tak lama polisi datang meringkus mereka dan mengantarkan korban ke rumahnya. Setelah kejadian itu, Agatha dan Detektif Boy pergi ke sebuah restoran untuk makan malam.